Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Para pemirsa MH Imtiaz di mana saja Anda berada, semoga rahmat dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kehidupan kita. Syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memperkenankan kita untuk bisa kembali berada di bulan suci, bulan Ramadan, bulan yang bahkan pada bulan Ramadan tahun lalu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan pada tahun ini, tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita bisa menunjukkan kesyukuran kita tidak hanya dengan menyampaikan pujian kepada Allah, tapi juga menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kita betul-betul ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci, bulan mulia pada tahun ini. Semoga ketaatan-ketaatan kita di Ramadan tahun ini semakin meningkat dan semakin bernilai pahala yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga kepada keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk bisa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan begitulah kita menunjukkan tanda cinta kita kepada beliau yang dengannya kita bisa berharap mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari kiamat. Para pemirsa rahimakumullah, kita sudah membahas bab yang kelima dari kitab Mukasyafatul Qulub dengan tema fi ghalabatin nafsi wa adawati syaitan, tentang dominasi nafsu terhadap diri manusia dan juga permusuhan setan terhadap diri manusia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya memerintahkan kita untuk mempersempit tempat operasi yang dimanfaatkan oleh setan untuk bisa dengan mudah mengelabui dan menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan. Tempat itu adalah majarid dam, tempat peredaran darah. Hal yang bisa dilakukan oleh manusia untuk bisa mempersempit peredaran darahnya adalah dengan memperbanyak rasa lapar. Dengan kita bisa mempersempit daerah operasi setan, maka setan tidak leluasa untuk bisa menggoda dan bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Maka ibadah puasa yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan untuk kita, hakikatnya untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu dan sekaligus bisa menundukkan setan supaya tidak leluasa dan tidak kuasa untuk menyerumuskan kita dalam kesesatan. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Imamul Ghazali sebagai kelanjutan dari pembahasan pertama dari Al-Babul Khamis dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengutip sebuah hikayat dari Abul Hasan Ar-Razi. Al-Imamul Ghazali mengatakan, haka Abul Hasan Ar-Razi annahu ra'a walidahu fi manami. Abul Hasan Ar-Razi pernah menceritakan bahwa beliau pernah memimpikan bapaknya ba'da mautihi bisanatain, setelah 2 tahun dari kematian bapaknya itu. Wa alaihi thiyabun minal qatiran. Bapaknya itu dipakaikan pakaian yang terbuat dari aspal yang mendidih, aspal yang panas. Faqala lahu, maka Abul Hasan Ar-Razi berkata kepada bapaknya di dalam mimpi itu, ya abi, mali ara alaika hay'ata ahlin nar.
Wahai bapakku, apa gerangan yang menjadikan kondisi Anda seperti yang saya lihat, kondisi penduduk neraka, kondisi yang hanya diberikan oleh Allah kepada penduduk neraka, dipakaikan pakaian yang terbuat dari aspal yang panas itu adalah kondisi yang akan dialami oleh penduduk neraka. Apa gerangan Anda mendapatkan perlakuan seperti itu, wahai bapak? Faqal, maka bapak dari Abul Hasan Ar-Razi mengatakan, ya waladi, jadzabatni nafsi ilan nar. Wahai anakku, nafsuku telah menyeretku ke dalam neraka. Fahdhar ya waladi min khadi'ati nafsik. Maka hati-hatilah, waspadalah engkau wahai anakku dari tipu daya nafsuku, dari tipu daya nafsumu. Seraya beliau, bapak dari Abul Hasan Ar-Razi, di dalam mimpinya itu menyenandungkan beberapa bait syair. Beliau mengatakan, inni btulitu bi arba'in ma sallatu illa li syiddati syaqwati wa anai, iblis wad dunya wa nafsi wal hawa, kaifal khalas wa kulluhum a'dai, wa aral hawa tad'u ilaihi khawatiri fi zulmati syahawati wal ara'i. Inni btulitu bi arba'in. Sungguhnya saya diuji dengan 4 hal. Keempat hal ini masallatu. Tiadalah mereka keempat hal ini bisa menguasai saya, bisa menundukkan saya, illa li syiddati syaqwati wa anai, kecuali karena kerasnya kesengsaraan dan kesusahanku di dalam kehidupan dunia ini. Iblis, yang pertama adalah iblis, wad dunya, dan yang kedua adalah dunya, wa nafsi, ketiga adalah nafsuku, wal hawa, dan yang keempat adalah keinginan nafsuku itu. Kaifal khalas wa kulluhum a'dai. Bagaimana cara bisa melepaskan diri, bagaimana cara bisa membebaskan diri dari pengaruh keempat hal itu. Wa kulluhum a'dai. Sementara mereka semua adalah musuh-musuhku. Wa aral hawa tad'u ilaihi khawatiri. Dan saya melihat keinginan nafsu itu mengajak kepadanya oleh lintasan-lintasan pikiranku. Lintasan pikiranku lah yang mengajak aku untuk mengikuti keinginan nafsu itu. Fi zulmati syahawati wal ara'i. Lintasan-lintasan nafsu itu mengajak aku untuk mengikuti keinginan nafsu di dalam kegelapan syahwat, di dalam kegelapan kesenangan-kesenangan yang diingini oleh nafsu, wal ara, dan pemikiran-pemikiran. Ketika orang keras keinginannya, kemudian ambisinya keras, memiliki ambisi yang besar, ambisi yang keras di dalam kehidupannya, apalagi ditopang, didukung dengan kehidupan yang susah, kehidupan yang sengsara, maka itu adalah saat di mana orang sangat lemah untuk bisa mempertahankan jati dirinya sebagai manusia, untuk tidak mengikuti keinginan nafsunya. Memang kondisi sengsara, kondisi susah yang dialami manusia itu betul-betul dimanfaatkan oleh iblis, dimanfaatkan oleh musuh manusia untuk bisa menjerumuskan manusia di dalam pengaruhnya, di dalam kekuasaannya. Banyak orang yang mengalami hal itu. Dan kondisinya dimanfaatkan oleh setan dengan memanfaatkan juga keinginan nafsunya. Qala Hatim Al-Asam rahimahullah. Hatim Al-Asam rahimahullah pernah berkata, nafsi ribati. Nafsuku itu mengikat aku. Wa ilmi silahi, dan ilmuku adalah senjataku. Wa dzambi khaybati, dan dosaku adalah kekecewaanku. Wa syaitanu aduwi, dan setan adalah musuhku. Wa ana bi nafsi ghadirun, dan saya adalah orang yang meninggalkan nafsu saya. Nafsu memang mengikat saya, tapi saya punya ilmu untuk bisa membebaskan diri dari ikatan nafsu itu.
dosa saya memang penyebab dari kekecewaan saya, penyebab dari kesusahan dan penyesalan saya. Setan adalah musuh saya. Tapi dengan bisa mengendalikan keinginan nafsu, maka semuanya tidak akan berarti. Semuanya tidak akan bisa menguasai diri saya. Huki an ba'di ahli al-ma'rifati annahu qala, telah diceritakan dari sebagian ulama ahli al-ma'rifah bahwasanya beliau pernah berkata, al-jihadu ala thalathati asnaf. Jihad itu terdiri atas 3 bagian. Jihadun ma'al kuffar, yang pertama adalah jihad melawan orang-orang kafir. Wa huwa jihadul zahir, dan jihad melawan orang-orang kafir itu adalah jihad secara zahir. Kalladzi fi qoulihi ta'ala, seperti yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, yujahiduna fi sabilillah. Hamba-hamba Allah itu, orang-orang yang beriman itu, mereka berjihad di jalan Allah untuk memerangi orang-orang kafir. Wa jihadum ma'a ashabil batili bil ilmi wal hujjati. Yang kedua dari bagian jihad itu adalah berjihad melawan ahlul batil, ashabul batil, orang-orang yang mendakwahkan, orang-orang yang menyerukan kebatilan. Dengan cara apa? Bil ilmi wal hujjah. Dengan pengetahuan, dengan argumentasi yang kuat. Bukan dengan senjata. Bukan dengan senjata api, bukan dengan senjata tajam. Tapi untuk bisa mengalahkan orang-orang yang mendakwahkan, orang-orang yang mengkampanyekan kebatilan itu adalah dengan ketajaman argumentasi, dengan kematangan ilmu pengetahuan. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan debatlah mereka dengan argumentasi yang lebih baik, dengan hujjah yang lebih kuat. Wa jihadum ma'an nafsil ammarati bisu. Dan yang ketiga dari bagian jihad itu adalah berjihad melawan nafsu yang selalu memerintahkan manusia untuk melakukan kejelekan. Kalladzi fi qoulihi ta'ala, seperti yang terdapat di dalam firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh berjalan di jalan kami, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk bisa menjalani jalan-jalan kami. Banyak hal yang Allah tunjukkan untuk kita bisa mengalahkan keinginan nafsu itu. Allah tidak mengatakan lanahdiyannahum sabilana. Pasti kami akan menunjukkan jalan kami, satu jalan. Tapi Allah mengatakan subulana. Allah mengatakan kami akan berikan petunjuk kepada mereka untuk bisa menjalani jalan-jalan kami. Banyak jalan, banyak cara, banyak solusi, banyak jalan keluar yang Allah sediakan untuk hambanya agar bisa mengendalikan dan mengalahkan keinginan nafsunya itu. Wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad jihadun nafsi. Jihad yang paling afdal, jihad yang paling baik itu adalah jihad melawan nafsu. Inna sahabata ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in kanu idza raja'u min jihadil kuffar yaqulun raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim, semoga keridhaan Allah atas mereka semuanya, adalah mereka ketika mereka kembali pulang dari melakukan jihad melawan orang-orang kafir, mereka mengatakan raja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Ini adalah pernyataan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kembali dari perang Badar,
peperangan pertama yang dilaksanakan, yang dijalankan oleh kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Di mana kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perang Badar itu. Dan di saat itulah Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabat, raja'na minal jihadil akbar, minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Para sahabat bertanya, apa jihad yang lebih besar daripada memerangi orang-orang kafir itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, afdalul jihad, jihadun nafs. Jihad yang paling baik adalah jihad melawan hawa nafsu. Wa innama sammaul jihada ma'al hawa wan nafsi wasyaitan akbara li'anna al-jihada ma'aha adwamu wa jihad al-kuffar yakunu fi waqtin duna waqtin. Li'anna al-ghaziya yara al-aduwa wa la yara syaitan wal jihadu ma'a aduwin yarahu ashalu minal jihad ma'a aduwin la yarah. Kenapa para sahabat, kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat menamakan jihad melawan keinginan nafsu itu sebagai jihad yang paling besar, yang lebih besar daripada berperang melawan orang-orang kafir? Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan setan, itu adalah jihad yang terus-menerus sepanjang hayat manusia. Manusia harus berjihad melawan keinginan nafsunya. Manusia harus berjihad melawan tipu daya setan. Adapun jihad melawan orang-orang kafir itu hanya ada dan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Alasan lain kenapa jihad melawan hawa nafsu, kenapa jihad melawan setan itu lebih besar daripada jihad melawan orang-orang kafir. Li'annal ghaziya yaral aduwa wala yara syaitan. Karena orang yang berperang melawan orang-orang kafir, dia melihat musuh yang ia lawan, dia melihat orang kafir yang dia perang. Tapi berperang melawan setan, siapa yang melihat setan? Wal jihadu ma'aduwin yarahu ashalu minal jihad ma'aduwin la yarah. Berjihad, berperang melawan musuh yang bisa dilihat itu lebih mudah daripada berperang, berjihad melawan musuh yang tidak bisa dilihat. Wali anna lisyaitan mu'inan min nafsik wa huwal hawa. Alasan lain kenapa jihad melawan hawa nafsu, kenapa jihad melawan syaitan itu lebih berat, lebih besar dibandingkan jihad melawan orang-orang kafir. Karena syaitan itu memiliki penolong yang ada di dalam diri manusia. Apa itu? Wahwal hawa. Yang menjadi penolong setan, yang bisa membantu setan untuk bisa dengan mudah mengalahkan manusia adalah keinginan nafsunya. Keinginan nafsu itu ada di dalam diri manusia. Sehingga setan ketika sudah bisa menguasai keinginan manusia, dia akan dengan mudah mengalahkan manusia itu. Walaysa lil kafiri min nafsika mu'in. Sementara bagi orang-orang kafir itu tidak memiliki penolong, tidak memiliki pembantu di dalam diri kita. Tidak ada yang membantu orang kafir untuk bisa mengalahkan kita yang ada pada diri kita. Falidzalika kana asyadda. Maka karena itulah berperang, berjihad, melawan hawa nafsu dan melawan setan itu lebih berat dibandingkan berjihad dan berperang melawan orang-orang kafir. Wali annaka idza qataltal kafira tajidin nasra wal ghanimata. Dan alasan lain kenapa berjihad melawan hawa nafsu, berjihad melawan setan itu lebih berat, lebih besar
dibandingkan berjihad dan berperang melawan orang-orang kafir. Alasan lain adalah idza qataltal kafira tajidin nasra wal ghanimata. Kalau kamu bisa membunuh orang kafir yang menjadi musuhmu itu, kamu akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan harta rampasan. Wa in qatalakal kafiru tajidis syahadata wal jannata. Dan jika orang kafir membunuhmu, berhasil membunuhmu, maka kamu akan mendapatkan surga dan kesyahidan. Kematianmu di dalam medan perang melawan orang-orang kafir itu akan menghasilkan kesyahidan yang akan mengantarkanmu ke dalam surga. Wala taqdiru an taqtula syaitan wa in qatalaka syaitan taqa'u fi 'uqubatir rahman. Sementara ketika kamu berperang melawan setan, kamu tidak bisa membunuh setan. Dan jika setan bisa membunuhmu, artinya setan menguasaimu, sampai ketika kamu mati pun kamu bisa dikuasai oleh setan. Maka yang terjadi apa? Bukan syahid, apalagi masuk ke dalam surga. Kalau setan berhasil mengelabui, menjerumuskan manusia sampai dia meninggal dunia dalam keadaan kafir, dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, taqa'u fi 'uqubatir rahman. Maka kamu akan terjerumus, kamu akan jatuh di dalam siksaan Allah yang Maha Pengasih. Kama qila man farra minhu farasuhu fil harbi yaqa'u fi aidil kuffar wa man farra minhu al-iman yaqa'u fi ghadabil jabbar. Siapa saja yang lari darinya, yang kabur darinya, kudanya di dalam medan peperangan, maka dia hanya akan terjatuh dalam tawanan orang-orang kafir. Tapi siapa saja yang keimanan itu lari dari hatinya, keimanan yang sudah ada di dalam hatinya itu hilang dari hatinya, maka yaqa'u fi ghadabir rahman, yaqa'u fi ghadabil jabbar. Dia akan jatuh pada kemurkaan Allah yang Maha Perkasa. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min. Kita berlindung kepada Allah dari hilangnya keimanan dari hati kita yang akan menjerumuskan kita, yang akan mengantarkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a fi aidil kuffar la tughallu yaduhu ila 'unuqi. Dan orang yang jatuh menjadi tawanan orang-orang kafir, la tughallu yaduhu ila 'unuqi. Tangannya tidak akan dibelenggu sampai ke lehernya. Paling orang yang menjadi tawanan orang-orang kafir, menjadi tawanan musuhnya, memang tangannya diikat, tangannya dibelenggu, tapi tidak sampai dibelenggu sampai di belakang leher. Kedua tangannya dibelenggu dengan disatukan di belakang lehernya. Wala tuqayyadu rijluhu. Dan orang yang menjadi tawanan musuhnya dari orang-orang kafir itu tidak akan diikat kakinya. Wala yaju'u batnuh. Dan perutnya tidak akan lapar. Karena walaupun ia jadi tawanan dan dikurung di dalam tahanan, dia akan diberikan makan oleh orang yang menawannya. Wala ya'ra badanuh. Dan badannya, anggota tubuhnya tidak akan telanjang. Karena orang yang akan menawannya tidak akan mungkin melucuti pakaian yang ada di tubuh orang yang menjadi tawanannya. Wa man waqa'a fi ghadabil jabbar yaswaddu wajhuhu wa tughallu yaduhu ila 'unuqihi bil aghlal wa tuqayyadu rijluhu bi quyudin nar wa yakunu ta'amuhu nara wa syarabuhu nara wa libasuhu min nar. Adapun orang-orang yang jatuh dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, terjerumus dalam kemurkaan Allah karena mengikuti keinginan nafsunya,
karena mengikuti ajakan setan, maka yaswaddu wajhu, mukanya akan menghitam, mukanya akan jadi hitam. Wa tughallu yaduh, dan tangannya akan dibelenggu ila unuqihi bil aghlal. Kedua tangannya akan dibelenggu di belakang lehernya dengan belenggu-belenggu yang terbuat dari besi yang sudah dipanaskan di dalam api neraka. Wa tuqayyadu rijluh, dan kakinya akan terikat biquyudin nar, dengan ikatan-ikatan dari api. Wa yakunu ta'amuhu nara, makanannya adalah api. Wa syarabuhu nara, dan minumannya juga api. Wa libasuhu min nar, dan pakaiannya terbuat dari api. Itu akibat dari orang yang kalah perang melawan keinginan nafsunya. Akibat dari orang yang kalah perang melawan setan. Sehingga berperang melawan setan, berperang melawan keinginan nafsu adalah peperangan yang terus-menerus sepanjang hayat manusia, sehingga dia dikatakan sebagai jihadun akbar, sebagai jihad yang sangat besar, yang lebih besar dari perang melawan musuh-musuh kita, orang-orang yang benci terhadap Islam dan kaum muslimin, yaitu orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah puasa yang kita lakukan memudahkan kita untuk bisa mengendalikan keinginan nafsu kita, baik dari hal-hal yang Allah halalkan, kita bisa mengurangi keinginan-keinginan perut untuk dipenuhi dengan makanan-makanan yang halal, dan lebih utama lagi, kita menahan keinginan nafsu kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini mengajarkan kita untuk bisa menahan diri dari lapar, menahan diri dari haus untuk hal-hal yang Allah halalkan. Maka untuk hal-hal yang Allah haramkan, lebih-lebih kita harus bisa dan kuat mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan pada tahun lalu. Ibadah kita semakin berkualitas, yang mengantarkan kita dari keimanan yang biasa-biasa saja menjadi keimanan yang melahirkan ketakwaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.